Sidang pra-peradilan yang ditunda, kuasa hukum Peggy Setiawan menolak proses rekonstruksi karena yakin Peggy bukan otak pembunuhan Vina. Sementara hari ini, pengacara Peggy Setiawan juga melaporkan proses hukum terhadap Peggy di kasus Vina ke sejumlah lembaga untuk meminta pengawasan terhadap kinerja kepolisian. Lantas bagaimana nasib Peggy yang saat ini masih menjalani proses hukum untuk kasus pembunuhan Vina? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan juga penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Pak Bung Tony. Bung Tony, ini kuasa hukum Peggy melaporkan ke Kemenko Polhukam. Apa yang ingin dicapai tim kuasa hukum dengan pelaporan ini? Apakah langsung ada jawaban usai pelaporan tadi? Ya, jadi kepentingan tim kuasa hukum Peggy Setiawan ke Menko Polhukam itu sebenarnya ya karena selain sekarang Polda Jawa Barat juga tidak kooperatif ya untuk menghadiri sidang pra-peradilan, ada yang lebih penting lagi. Menko Polhukam ya yang membawahi institusi Polri sebagai Menteri Koordinator ya Polri ya dalam hal ini agar melakukan pengawasan khusus ya atau bisa memanggil Bapak Kapolri terkait hasil pemeriksaan Rudiana yang katanya tidak ada pelanggaran. Itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri ya dan hasil dari pemeriksaan Irwasum dan Propam Polri. Kenapa Bapak Menko Polhukam ini harus memanggil Kapolri dan harus mengusut dari hulu? Karena jelas-jelas 8 terdakwa, 8 terpidana itu diamankan oleh yang namanya Rudiana. Sementara Rudiana dalam putusan 3 perkara, baik nomor 3 atas nama Rivaldi dan Epo, nomor 4 atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan, dan nomor 16 atas nama Saka Tatal, Rudiana dalam kesaksiannya tidak mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Nah, kemudian dia mengamankan berdasarkan keterangan Aep dan bahkan... Oke, jadi ada 2 poin yang disampaikan ke Kemenko Polhukam atau ada yang lainnya? Ya, pada intinya itu disampaikan sama tim kami yang ada di Jakarta. Itu, jadi itu yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Menko Polhukam. Jadi kami ragu dengan hasil yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri bahwa itu Rudiana itu ya tidak ada pelanggaran. Oke, tapi diterima tidak saat berusaha untuk menemui Menko Polhukam tadi, Bung Tony? Ya. Diterima tidak oleh Menko Polhukam? Bagaimana, Bu? Ikut diterima tidak saat bertemu untuk Menko Polhukam? Apakah diterima pertemuannya atau hanya melampirkan surat? Nanti dijadwal lagi, Bu, karena ini kan nanti ada audiensi, jadi untuk mengawali namun disambut baik, nanti akan ditentukan waktunya. Baik, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini sidang pra-peradilan kemarin ditunda jadi 1 Juli 2024. Tapi saat ini sudah beredar kabar akan ada rencana rekonstruksi untuk Peggy yang ditolak oleh kuasa hukumnya. Apa rekonstruksi ini bisa dilakukan dan juga dihadiri oleh Peggy atau seperti apa ini prosesnya? Saya belum begitu tahu ya akan ada rekonstruksi. Karena mengapa? Berkas kan sudah dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Nah, apakah rekonstruksi ini atas permintaan dari jaksa penuntut umum atau bagaimana? Karena kan sudah dianggap selesai pemeriksaan, sudah dilimpahkan, kecuali kalau jaksa penuntut umum mengembalikan berkas dengan permintaan agar ada rekonstruksi atau rekonstruksi sudah ada dahulu tetapi ada kekurangan. Jadi belum pasti ini ada apa tidak rekonstruksi. Kalaupun ada, sebelum berkas dikembalikan ini tanda tanya gitu ya. Jadi artinya ketika itu bukan dari pihak kejaksaan yang meminta untuk melakukan rekonstruksi, Peggy tidak perlu menghadiri rekonstruksi yang diminta oleh penyidik Polda Jawa Barat karena berkasnya saat ini sudah di kejaksaan. Bukan itu, kalau soal Peggy menghadiri apa tidak, itu lain persoalan lagi. Jangan dikaitkan dengan berkas. Artinya
tadi kan ditanya akan ada rekonstruksi, maka saya bertanya, kok bisa rekonstruksi? Berkas kan sudah di kejaksaan, terkecuali berkas itu dikembalikan, namanya P19, karena ada kekurangan. Oke. Nah, baru dilengkapi, misalnya kekurangannya itu apa? Kekurangan meriksa saksi, kekurangan tentang rekonstruksi. Nah, itu harus dilengkapi. Tapi kalau berkas masih di kejaksaan, ada. Oke, baik. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan dihadapi berbagai ada pra-peradilan yang ditunda dan juga ada penolakan jika ada nanti ada rekonstruksi. Apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian menurut Anda ketika keluarga juga mengkhawatir terkait penanganan di Polda Jawa Barat? Kalau dari pandangan saya, kepolisian sekarang Polda Jabar sudah melakukan apa yang ditekankan oleh Bapak Kapolri, yaitu berlaku hati-hati dan kemudian meneruskan proses penyidikan yang sudah dia kerjakan gitu. Nah sekarang tadi penolakan daripada ini ya, bukan penolakan, penundaan dia tidak hadir itu. Saya juga tidak tahu ya alasannya apa gitu. Alasannya menurut Kompolnas adalah karena yang Itu ditugaskan Kompolnas, itu tidak. bukan. Saya nggak percaya dengan keterangan Kompolnas. Saya soalnya tanya sama Polda Jabar nggak ada jawabannya. Karena saat ini Polda Jawa Barat sulit sekali untuk dihubungi atau Makanya diminta itu, keterangannya. Saya menjawabnya gini, saya sudah tanya Polda Jabar ya, kenapa kok tidak hadir, tidak ada jawabannya. Saya juga memperkirakan ya, kemungkinan dia untuk menjawab pra-peradilan itu kurang lengkap sehingga dia melengkapi lagi gitu. Kira-kira itu hanya perkiraan saya ya. Kemudian yang kedua kalau untuk rekonstruksi ini tadi, saya juga tidak bisa menerangkan karena apa? Ini rekonstruksi untuk perkara yang mana? Karena sekarang penyidik Polda Jabar ini, saya kalau nggak salah ya, di samping menangani Peggy ini, juga menangani ada laporan polisi mengenai obstruction of justice. Itu loh. Itu ya, sehingga saya nggak bisa memberikan keterangan apakah ini rekonstruksi perlu dihadiri atau Peggy apa tidak. Nah, kemudian kalau yang pertanyaan ketiga, kalau untuk apakah Peggy perlu menghadiri ke rekonstruksi itu hak daripada Peggy. Kalau dia nggak mau datang nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan dia suruh berbuat rekonstruksi. Ya, penyidik juga pasti tidak akan memaksakan suruh rekonstruksi di bawah ancaman mau dikebukin dan sebagainya kan. Paling bisa penyidik nanti mengganti rekonstruksi itu dengan orang lain. Seperti yang terjadi dulu rekonstruksi tahun 2016. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan untuk memberikan penjelasan fenomena yang Oke, Bung Tony, tapi waktu sebelumnya prarekonstruksi kan sempat dilakukan. Itu juga tanpa surat pemberitahuan kepada tim kuasa hukum atau seperti apa? Ya, dulu pernah ya awal-awal Peggy ditangkap itu dilakukan rekonstruksi. Itu kabar yang kami terima. Kami penasihat hukum bingung kok tidak dikabari karena rekonstruksi itu bagian daripada pemeriksaan ya, kebutuhan penyidik ya untuk melengkapi berkas. Berarti harus didampingi penasihat hukum. Kami mencoba inisiatif datang ke jembatan, sudah banyak mobil ya. Setelah kami tanya petugas, ternyata itu bukan rekonstruksi melainkan survei bahasa anggota polisi saat itu, sehingga belum dilakukan rekonstruksi. Nah, kemarin ada kabar memang katanya mau dilakukan rekonstruksi. Sama juga, kami juga tidak diberi kabar. Cuma ada sikap dari tim kami bahwa karena klien kami tidak pernah melakukan perbuatan itu sehingga menolak jika suruh melakukan apa yang tidak ia lakukan. Itu prinsipnya, Bu. Pak Susno, ini kalau terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar, ini kan ada kesulitan untuk menghubungi atau kita mendapatkan statement pernyataan resmi dari Polda Jawa Barat. Bahkan tadi Pak Arianto juga menyebutkan kesulitan. Ini seperti apa menurut Anda? Apa yang sebenarnya terjadi di sini dari kacamata Anda? Ya, satu mungkin dia lagi sibuk sekali ya. Tetapi ya sebaiknya kalau ada pertanyaan, apalagi yang menanyakan Pak Arianto sebagai staf ahli Kapolri gitu kan, pengacara atau media, kan masyarakat publik berhak mendapat informasi. Penjelasan dari Polda ataupun dari penyidik ataupun dari Polri itu bagus sekali. Kenapa bagus? Karena bisa untuk menepis isu-isu negatif. Lebih bagus Polda Jabar menjelaskan daripada Kompolnas. Karena Kompolnas itu bukan jubirnya Polri. Kompolnas itu adalah pengawas.
Jadi kalau sudah jadi jubir misalnya membuat alasan, apalagi kalau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kurang bagus. Jadi ya mudah-mudahan. Karena Artinya dia statement yang diberikan Kompolnas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat juga belum bisa dipastikan 100% seperti itu ya Pak Susno? bukan belum bisa dikasihkan 100%, bukan wewenangnya Kompolnas. Oke. untuk menjadi jubir menjelaskan itu. Dan Oke. kita menanya kepada yang menanya pun salah. Kok Tapi- nanyanya ke Kompolnas, nanyanya ke Polda atau ke Mabes Polri. Karena tidak ada jawaban. Tidak ada Ya ke statement. Mabes Polri. Oke. Diberitahu aja tidak ada jawaban. Oke, Kan Pak Susno, tapi kalau dari kacamata Anda, apa sih yang menjadi penyebab penyidik tidak hadir? Apakah memang tidak atau belum lengkap untuk menjawab dari gugatan tim kuasa hukum, atau memang bukti-bukti yang dilampirkan belum lengkap seperti yang diharapkan oleh Kapolri terkait dengan bukti ilmiah? Saya sudah bisa menangkap pertanyaannya. Jadi penyebab tidak hadir ada beberapa macam. Satu, bertentangan dengan statementnya yang menyatakan sudah siap, ternyata dia belum siap. Tuh. Yang kedua, bahwa alat-alat bahwa sangat sibuk. Nah, sebagaimana itu. Yang ketiga, ya taktik, sebagaimana dikatakan netizen, ya taktik bahwa ini mundur waktu, gitu kan, supaya gugur. Tetapi untuk yang poin ketiga ini sangat-sangat tidak mungkin. Kenapa sangat tidak mungkin? Karena berkas yang ada di kejaksaan itu kan bisa memakan waktu 2 minggu. Balik ke polisi, balik lagi ke jaksa. Baru jaksa masuk lagi ke pengadilan, membuat dakwaan. Artinya nggak keburu kalau untuk habis waktu. Yang paling memungkinkan ya, bukan tuduhan ya, adalah untuk melengkapi berkas pra peradilan. Jadi mungkin belum siap, kurang siap. Oke, baik. Pak Arianto, singkat saja. Apakah saat ini pihak dari penasihat ahli Kapolri akan turut kembali meminta penegasan dari Polda Jawa Barat untuk menangani dengan serius kasus baik itu Peggy dan juga kasus pembunuhan Vina? Kalau lewat ini kan dengan melihat TV kan sudah dengar saran-saran saya. Saya sudah menyampaikan saran lewat TV ini. Bagi saya hanya mengamati aja ya. Bahwa kinerja Polda Jabar itu kalau memang itu dasarnya untuk kehati-hatian dan sebagainya, tapi perlu dipertimbangkan juga ketidakpercayaan publik kepada itu. Nah, ini strategi yang harus ditempuh oleh Polda Jabar atau Polri secara umum, bagaimana cara menghadapi gejolak masyarakat yang begini gitu lah. Kerja cepat dan transparan, mestinya yang paling bagus kayak gitu. Ini saya udah bekerja begini, hasilnya seperti ini. Itu baru agak puas masyarakat kan, dan dia diakui sebagai orang yang bekerja benar-benar dan serius dan transparan dan berkeadilan. Saya hanya bisa ngomong gitu aja, saya nggak usah tanya kenapa nggak gitu. Kan seakan-akan saya kan tidak percaya sama Polda Jabar. Dia sudah ngomong kerja keras kok, ya sudah, kerja kerasnya mana, tunjukkan pada publik, itu yang paling bagus kayak gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, dan juga Bung Tony RM dari kuasa hukum Peggy Setiawan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.